Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ina Noviani dan rekan saya Cindy Nurul Afifah. Kami dari Universitas Serang Raya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Di video ini kami akan membahas tugas dari dosen pengampu ilmu pendidikan, yaitu Ibu Dr. Rina Oktavianti MPD, mengenai peran manusia dalam pendidikan. Hakikat manusia. Manusia atau orang adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki, serta otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain. Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kami membahas mengenai implikasi hakikat manusia bagi pendidikan. Yang pertama, proses pendidikan pada diri sendiri terbentuk sejak awal sebelum terjadinya proses pendidikan di luar dirinya. Yang kedua, manusia berusaha mengerti dan mencari hakikat kepribadian tentang dirinya. Yang ketiga, peran efektivitas pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan dan pembawaan manusia sejak lahir. Yang keempat, tujuan pendidikan secara umum untuk membina kepribadian manusia secara sempurna. Yang kelima, pendidikan merupakan media transfer kebudayaan. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan membawa manusia untuk mengerti dan memahami secara luas tentang suatu permasalahan. Dan yang terakhir, pendidik memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan harkat dan martabat manusia yang mewujudkan pacadaya, caya cipta, daya rasa, daya karsa, daya karya, dan daya ketakwaan. Arti dari pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Berikut ini adalah lembaga pendidikan, yaitu pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pendidikan formal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti kursus dan pelatihan. Dalam lingkungan keluarga, orang tua sangat berperan dalam mendukung peran aktif sang anak dalam dunia pendidikan, yaitu dengan memberikan pendidikan berupa bimbingan dan didikan. Pendidikan informal yang didapat seorang anak dari lingkungan keluarganya sangat berpengaruh dan menentukan seberapa besar peran aktif anak tersebut dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan lingkungan keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi anak tersebut. Sedangkan melalui pendidikan formal, guru sangat berperan untuk membangun tingkat intelektual siswa. Dengan berkualitasnya seorang guru,
maka akan terciptalah siswa yang berkualitas pula. Peran seorang guru yang berkualitas bukan hanya sebagai sumber utama ilmu pengetahuan atau jawaban dari segala persoalan, namun sebagai sarana dan fasilitator dalam menghubungkan siswa dengan ilmu pengetahuan, sehingga kompetensi yang baik dari seorang guru sangat diperlukan. Manusia memiliki peran yang sangat penting di dalam pendidikan. Manusia memiliki peran ganda, yaitu berperan sebagai subjek sekaligus sebagai objek pendidikan. Nah, peran manusia dalam pendidikan yang pertama yaitu sebagai subjek pendidikan. Manusia sebagai subjek pendidikan bermakna bahwa manusia merupakan pihak yang melakukan atau memberikan pendidikan kepada orang lain, baik dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Di dalam peran manusia sebagai subjek pendidikan, peran manusia sebagai tenaga pendidik tidak dapat digantikan oleh mesin karena kebutuhan-kebutuhan seperti memperjelas tujuan yang ingin dicapai, membangkitkan minat siswa, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, dan juga memberi pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Yang kedua, peran manusia sebagai objek pendidikan. Manusia sebagai objek pendidikan bermakna bahwa manusia merupakan pihak yang menerima pendidikan baik melalui pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Pihak yang menerima pendidikan itu seperti pelajar dan mahasiswa. Mereka memiliki peranannya masing-masing. Namun, mereka sama-sama mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan yang telah dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Peran para pelajar yaitu wajib mengikuti proses belajar dengan baik dan tekun. Sedangkan peran mahasiswa yaitu terjun langsung ke dalam lingkungan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan serta menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dengan totalitas.